nonton di Suku Fuku yuk. Chan, ceritain anime kesukaan kamu. Ike Ikuzo. Pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan betapa mengerikannya Sanju yang menginstruksikan untuk membunuh semua musuh yang ada di hadapannya. Dan kompaknya dua anggota Brahman, Benkei dengan pertahanannya yang kuat dan Wakasa dengan serangan mautnya. Saat menyelamatkan Takeyomi dari tinju Terano, tak berhenti sampai di situ. Mereka berdua juga menantang Terano dengan berkata bahwa Terano berusaha dengan Wakasa dan Benkei. Nah, seperti apa ya chapter 226 kali ini? Langsung aja ya Chan ceritain. Chapter kali ini berjudul Dynamic Duo. Kita bakalan tahu dari mana Benkei dan Wakasa berasal. Kita diperlihatkan perseteruan antara geng Rokuhara dan Kanto Manji berlangsung dengan sangat sengit. Kedua pihak sama-sama tidak ada yang mau mengalah dan muncul salah satu petarung hebat dari Rokuhara Tandai, Kakucho. Dengan ganas, ia menghajar satu persatu anggota Kanto Manji, hingga tak sengaja Kakucho melihat Maiki yang berada tak jauh di depannya. Saat bertanya dalam hati, mengapa Maiki tidak membuat pergerakan sama sekali? Ia dihadang oleh 3 orang geng Kanto Manji yang memenggangi tubuh dan kakinya. Secara tiba-tiba, Sanju muncul dari arah belakang. "Mati kau Kakucho!" Mendengar teriakan Sanju, Kakucho pun menoleh ke arah belakang. Dan dengan sadis, Sanju pun berhasil mengenai kepala Kakucho yang tidak bisa bergerak dengan pipa besinya. Sanju sambil tersenyum berkata, "Tidak peduli seberapa kuat kau dalam bertarung, akan lebih mudah jika menggunakan senjata." Mendengar perkataan Sanju, Rin membalas perlakuan Sanju terhadap Kakucho. Ia juga memukul dengan senjatanya hingga mengenai wajah Sanju. "Oh, mudah memang." Sambil mengarahkan senjatanya ke arah Sanju, Sanju pun tampak sangat kesal dengan Rin. Sedangkan di sisi lain, Mucho dengan barbar memukul dan menjenggut anggota Kanto Manji. Ada apa Kanto Manji? Ini tidak terlalu menantang. Eksekutif Rokuhara adalah generasi S62. Rumornya benar, mereka ada di level yang berbeda. Scene kembali ke pertarungan antara ketiga petinggi Brahman dengan Terano. Di sini terlihat banyak anggota Rokuhara yang sudah berjatuhan diajar oleh Takeyomi, Benkei, dan Wakasa. Mereka berempat pun sudah siap sepenuhnya untuk bertarung. Namun sepertinya Takeyomi ingin melawan Terano sendirian, hingga Benkei menyayangkan kalau Takeyomi sudah kehilangan ketenangannya, sedangkan Wakasa tidak berbicara apa-apa. Ia tetap tenang untuk mengalahkan Terano yang tak ternandingi. "Kalian sudah mengalahkan 100 anggotaku, 2 terhebat sesuai dengan namanya," ucap Terano sambil tersenyum. Anggota Rokuhara pun bertanya-tanya, siapa mereka berdua? Bagaimana mungkin monster itu masih tetap tenang? Nah, di sini kita dibawa ke arah Takemichi dan Senju. Senju mulai bercerita tentang Benkei dan Wakasa. Sebelum ada generasi pertama Black Dragon, mereka berdua membagi wilayah Kanto menjadi wilayah timur dan barat. Di sisi timur Kanto dengan 600 anggota, geng bernama Ragnarok. Ragnarok mengontrol geng terbesar di negeri ini. Pemimpin mereka yang pernah berjalan melewati pertempuran dengan berlumuran darah dijuluki Red Slave. Red Slave sendiri artinya tebing merah, dan itu ditunjukkan kepada Arashi Keizo atau yang kita kenal sekarang Benkei. Dan untuk menyaingi Ragnarok yang merupakan rekan mereka, 12 geng Kanto Timur bergabung untuk membuat Kudou Rengo. Dan yang memimpin geng tersebut seorang yang ditakuti dan dijuluki White Leopard atau macan tutul putih. Julukan ini diberikan kepada Imaushi Wakasa. Takemichi yang mendengar pun terkejut mendengar Senju. Mereka berdua sehebat itu. Senju pun kembali melanjutkan ceritanya. Kedua geng bermusuhan secara agresif, tapi ada seseorang yang dapat menyatukan kedua geng tersebut. Seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya, yaitu Sano Sanichiro. Akhirnya geng Kanto menjadi bersatu kembali.
Seperti yang Takeumi katakan, tidak salah lagi pertarungan terkuat di Jepang adalah mereka berdua. Setelah selesai bercerita, kita diperlihatkan kembali ke arah Wakasa dan Benkei yang sudah sepenuhnya siap bertarung. Sambil melepas jaketnya, Benkei berkata kepada Wakasa, "Aku ingin menyimpan tenaga sebelum kita melawan Maiki. Tapi kurasa kita tidak punya pilihan." Wakasa pun menanggapinya dengan tenang dan hati-hati. "Jangan lengah, kekuatan Sword setara dengan Maiki." Terano yang mendengar terlihat sangat bersemangat. "Vivo! Datanglah kepadaku, legenda." Benkei dan Wakasa pun maju menyerang Terano. Bentrok antara dua terkuat di Jepang dan Terano yang tak tertandingi pun segera dimulai. Namun sayang, chapter 226 ini selesai sampai di sini. Jadi gak sabar nunggu chapter selanjutnya ya Mina. Seseru apa ya pertarungan mereka? Nanti bakal Ica-chan ceritain lagi ya. Tulis di kolom komentar ya Mina. Jangan lupa di subscribe dan nonton chapter berikutnya ya. Sayonara. Sayonara.